pasangan tentunya berkesempatan untuk membaharui janji pernikahan ya. Udah berapa tahun Pak? 46 tahun. 34 tahun. Wah, ini yang paling muda ya. Ya, jadi puji Tuhan, dan pada sore ini mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu kesucian dari Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Ya, baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa ada di kota Kana yang ada di Galilea. Hari ini kita akan menyaksikan peneguhan perjanjian nikah ya antara Bapak John Iskandar Obadiah dengan Ibu Evi Marhaini, antara Bapak Antoni Mamenko dan Ibu Ana Melina Lebang, dan Bapak David KM Mirkandani dan Ibu Kalpana Keswani. Oke ya, itu kita akan sama-sama menyaksikan, dan kemudian juga semua pasangan itu nanti akan melakukan lagi peneguhan perjanjian nikahnya. Tapi mari kita sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sesungguhnya kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang setia, Tuhan yang membuat janji, dan Tuhan yang memegang janji. Dan sama seperti itu juga ya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan juga menjadi membuat janji dan juga menjadi pemegang janji, sama seperti Bapa Surgawi. Dan kami mohon Tuhan, hari ini kami ada di kota Kana, dan ada 3 pasangan saudara kami akan meneguhkan perjanjian nikah mereka. Tuhan memberikan anugerah-Mu, pencerahan-Mu, dan kasih Tuhan dalam hati mereka, sehingga mereka mengucapkan ini juga dari dasar hati mereka. Bagi kemuliaan nama Tuhan, sebagai kesaksian untuk kemuliaan dan kebesaran nama Bapa di surga. Mohon Tuhan memimpin pimpinan Tuhan, pimpinan Ruach Kodes dari awal sampai dengan akhirnya, dan sehingga semuanya ini boleh menjadi berkat baik bagi pasangan yang meneguhkan perjanjian nikah, tapi juga bagi kami semua yang menyaksikan dan mendukungnya. Kami semuanya menerima berkat Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak, berikan pencerahan kami ketika kami mendengar firman Tuhan.
Di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan Tuhan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan bacakan dulu kisah perkawinan di Kana ya. Jadi saya baca dan lalu ada sedikit komentar. Yohanes 2 ayat 1 sampai 10 ya. Sampai 10. Tadi ayat ini sudah ditulis di tembok situ ya. Saya lihat di sana, oh ternyata mereka tulis ayat itu di tembok tadi. Tapi sekarang kita baca lagi. Pada Yohanes 2 ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus, ibu Yeshua ada di sana. Yeshua dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi kita lihat bagian yang pertama ini bahwa dicatat dengan bagus sekali oleh Yohanan bahwa pada hari ketiga itu harus dihitung dari kebiasaan orang Yahudi menghitung hari. Dia mulai dari hari Minggu sebagai hari pertama, hari Senin hari kedua, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Selisih ya. Jadi itu hari ketiga dan itu adalah hari Selasa. Dan ini mempunyai latar belakang Jewish yang kuat bahwa pernikahan Yahudi itu selalu dilakukan pada hari ketiga, bukan di hari Sabtu, bukan pasti bukan di hari Sabtu, bukan juga di hari Minggu, tapi hari ketiga. Mengapa? Karena pada hari ketiga, pada Minggu Penciptaan, Tuhan dikatakan mengucapkan hari ketiga itu 2 kali. Tov, 2 kali baik. Jadi kalau begitu ada berkat 2 kali. Karena itu mereka taruh pernikahan itu di hari ketiga supaya keluarga yang mengambil keputusan atau berjanji itu mendapatkan berkat 2 kali lipat, double blessing ya. Ini hari apa? Ini hari Kamis ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita itu latar belakangnya. Dan kemudian satu hal yang menarik di sini adalah Yeshua dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, ini satu ayat yang luar biasa karena itu jawabannya. Kalau ada sesuatu yang kurang sesuai dengan rencana, ternyata Yeshua diundang. Dan dengan ini juga, dengan ayat ini kita melihat bahwa dalam pernikahan kita semua, baik yang masih belum nikah maupun yang sudah nikah, bahwa kita perlu Yeshua di dalam rumah tangga. Ada amin, Bapak Ibu? Ya, Yeshua harus diundang ke dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita. Nah, ayat berikutnya baru menjelaskan ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya, maksudnya tentu ingin minta tolong, tetapi kita lihat responnya Yeshua. Kata Yeshua kepadanya, mau apakah engkau daripada aku ibu? Ya, ini oke, terjemahan ibu itu oke ya, walaupun di ini woman, tetapi itu harus dilihat perkataan itu tetap ada dalam budaya Ibrani, jadi dia tetap menghormati ibunya. Saatku belum tiba. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan punya waktu. Yeshua punya waktu dan dia selalu menyesuaikan perkara mujizat yang besar itu oleh perintah Bapaknya. Dia tidak melakukannya sendiri, dia bukan selonong boy, dia selalu mengikuti tatanan bahwa Bapaknya itu yang akan mengizinkan dia untuk melakukan apapun, baik pengajaran maupun mujizat. Lalu tetapi Yeshua berkata kepada pelayan-pelayan, tetapi ibu Yeshua berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Ya, jadi dia tetap percaya bahwa Yeshua akan bertindak, akan melakukan sesuatu, tapi waktunya belum tiba. Tapi dia tetap mengucapkan kepada pelayan-pelayan apa yang harus dilakukan kalau Yeshua meminta sesuatu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat istiadat orang Yahudi. Masing-masing 2-3 buyung. Ya, ini 2-3 buyung itu kita nggak tahu berapa 2-3 buyung ya bahasa Indonesia, tapi memang ada ukurannya. Tadi waktu ngobrol sebentar, Gay mengatakan, siapa?
Geva itu 120 liter. Ya memang ini bisa dicari ini. Ada ininya ya. Satuan volumenya. Jadi itu ada ukurannya dan itu kalau 6 kali 120 liter itu kan udah 720 liter, artinya berapa drum, saudara? Satu drum itu 200 liter kan? Itu artinya 3 drum lebih. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Lalu kemudian Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan yang penuh, tempayan itu penuh dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Ya ini jelas sampai penuh. Jadi artinya 720 atau berapapun itu ukurannya itu dipenuhi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu, mengetahuinya dan memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sudah puas minum barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang lebih baik sampai sekarang. Sehingga terjadi satu mujizat ini membuat juga sesuatu yang terbalik. Biasanya yang lebih bagus dulu dikasih, baru yang kurang bagus. Ternyata ini apa yang dilakukan Yesus lebih bagus daripada apa yang mereka sediakan. Artinya itu mujizat dari air menjadi anggur, dan anggurnya dengan kualitas yang lebih baik. Jadi kita melihat di sini bahwa waktu Yesus hadir dalam keluarga kita, ada sesuatu kekurangan memang. Tetapi waktu dia hadir, dia akan membuat satu kekurangan itu lebih baik daripada waktu kita bisa melakukannya sendiri. Atau dengan norma yang kita hadapi, ternyata apa yang dilakukan oleh Tuhan lebih baik daripada apa yang kita mampu lakukan. Ya, itu latar belakang kenapa kita pilih tempat ini. Nah, sekarang hari ini kita akan melihat pembaharuan perjanjian. Nah, untuk pembaruan perjanjian itu memang kita bisa lihat bahwa di setiap atau perjanjian atau covenant itu adalah bagian dari budaya Ibrani ya. Jadi kalau orang bikin pernikahan itu adalah marriage covenant, itu perjanjian. Setiap perjanjian harus dipegang oleh dua pihak. Jadi bukan hanya satu pihak. Jadi setiap perjanjian memerlukan dua pihak. Kedua pihaknya harus memegang satu perjanjian, barulah perjanjian itu jalan. Nah, lalu sekarang untuk apa pembaharuan? Pembaharuan itu juga jadi budaya di dalam budaya Ibrani, dan itu kita bisa lihat ya di dalam kitab Ulangan misalnya. Ya saya ini kan sebentar ya. Kitab Ulangan 29 itu ada sesuatu yang dilakukan oleh Mose kepada bangsa Israel. Perjanjian dengan Tuhan diperbaharui. Jadi pembaharuan perjanjian itu sesuatu yang menjadi budaya Ibrani. Israel dengan Tuhan dengan Israel sudah berjanji pada Gunung Sinai atau di Gunung Sinai. Jadi Tuhan dengan Israel berjanji di Gunung Sinai, dan dalam pikiran orang Ibrani, orang Israel, dan menurut kitab suci, disitulah Tuhan propose ya, dia ngelamar. Bahkan dia bukan melamar saja, dia sudah menjadikan Israel itu sebagai, dalam tanda petik, dalam arti kiasan, istri. Jadi hubungan Tuhan dengan umatnya Israel itu seperti mempelai pria dengan mempelai wanita. Kenapa harus begitu? Kok gambarannya gambaran seperti itu? Sebetulnya itu menunjukkan bahwa ada dalam budaya itu ada sesuatu yang sangat esensial, yaitu kasih ya, antara mempelai pria dengan mempelai wanita. Itu hubungan intinya adalah kasih. Jadi Tuhan dengan umat Israel itu terikat dalam hubungan kasih itu di Sinai. 50 hari setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sampai di Sinai, Tuhan janji dengan Israel bahwa dia sebagai mempelai pria dan Israel sebagai mempelai wanita. Buktinya apa? Buktinya di atas Gunung Sinai itu tiba-tiba ada awan padat, itu pagi hari, sehingga sinar matahari nggak bisa tembus. Jadi gelap semuanya, dan sebagai gantinya di seluruh badan gunung yang pernah ke Sinai itu semua batu ya, dan tapi nyala semuanya. Alkitab tulis begitu, sehingga terang benderang.
Dan pada waktu itulah muncul ada guru, ada halilintar, dan disitulah Tuhan memberi 2 loh batu kepada Mose sebagai ketubah. Apa itu ketubah? Ketubah itu adalah perjanjian nikah. Jadi pakai 2 loh batu, memang kalau kita lihat ketubah Yahudi itu selalu ada 2 bentukan begitu ya, dalam satu lembar, tapi ada 2 bentuk menunjukkan itu adalah 2 loh batu. Jadi pada waktu itu Tuhan dengan Israel berjanji sebagai mempelai pria dan mempelai wanita dalam kiasan rohani. Nah, tapi kemudian kita lihat di dalam Ulangan 29 itu ya, di sana dikasih judul perjanjian dengan Tuhan diperbarui. Dan saya baca ini ya, Musa melakukan perjanjian ulang. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Mose dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Horeb itu Sinai. Jadi di dataran Moab 40 tahun kemudian, perhatikan saudara, 40 tahun kemudian Mose sampai di Moab, lalu dia bikin perjanjian baru. Bikin perjanjian gimana? Jam. Ya, oke, saya tahu ya, jam 3 kita harus selesai kan. Jadi Mose harus membuat perjanjian ulang dengan bangsa Israel setelah 40 tahun kemudian. Jadi generasinya itu baru. Generasinya yang lama udah mati, sekarang dia buat dengan anak-anaknya, dan karena itu dia bikin baru perjanjian itu. Nah, kenapa saya mesti sampai ke situ? Karena ini adalah pembaruan perjanjian. Apa yang kita lakukan sekarang adalah pembaruan perjanjian dengan orang yang sama. Tetapi apakah itu sesuatu yang kita buat-buat? Oh, tidak. Itu bisa kita lihat ada di dalam Alkitab. Itu dilakukan oleh Mose kepada Israel. Ya, jadi perjanjian yang diperbaharui, yaitu perjanjian baru, itu pun bukan sama sekali baru perjanjiannya, tetapi sesuatu yang dulu pernah dilakukan kemudian diulangi lagi. Isinya tetap sama. Nah, jadi kalau kita melihat alur seperti ini, maka kita tahu bahwa perjanjian baru itu bukan pengganti dari perjanjian lama, tetapi perjanjian lama yang direvitalisasi supaya kita digugah lagi untuk melakukan segala perintah Tuhan. Sama dengan itu, perjanjian yang dilakukan pada siang ini itu bukan sesuatu yang baru yang seakan-akan yang dulu tidak berlaku. Ini perhatikan saudara, ini ada paralel rohaninya yang sangat penting ya untuk kita kenal Alkitab kita. Perjanjian yang dilakukan sore ini di Kana bukan menggantikan perjanjian yang lalu, tetapi merevitalisasi perjanjian yang lalu. Amin nggak? Amin ya. Jadi merevitalisasi, menghidupkan kembali janji yang sudah tadi Pak John bilang 46 tahun, Pak Antoni 34 dan Pak David 26 ya. Jadi perjanjian yang puluhan tahun yang lalu itu direvitalisasi lagi sekarang. Nah, jadi tapi sekarang sebagai suami istri tentunya ya, karena itu ucapannya itu disesuaikan. Jadi ini kita akan lakukan, berikutnya kita akan lakukan ini, pasangan-pasangannya akan berjanji, akan mengucapkan janji satu sama lain di depan jemaat, gitu ya. Jadi saya kira sekarang kita masuk ke dalam bagian dari pengucapan perjanjian setelah kita paham maksud dari peneguhan ini itu apa? Revitalisasi supaya kita tetap dalam jalur yang dikehendaki Tuhan. Jadi apa yang dilakukan hari ini, biarlah setelah 46, setelah 34, setelah 26 tahun, kita lihat masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya kelemahan. Ya, lalu kalau begitu kita mesti merevitalisasi lagi apa yang sudah kita aku kasih itu, lalu mengasihi dia dengan keunggulannya dan dengan kelemahannya juga. Jadi bukan hanya ingin unggulnya saja lalu kelemahannya nggak suka. Ya, semuanya harus diterima. Jadi kita menerima suami kita atau istri kita dalam bentuk paket. Saya bilang begitu, paket ya. Jadi nggak bisa, nggak bisa bilang aku mau ini yang itu nggak mau gitu ya. Nggak, yuk bisa terima dua-duanya, dua-duanya terima. Yang unggul juga yang bagus, yang
kuatnya juga diterima, yang lemahnya juga diterima. Tapi bagaimana semua dalam kuat dan lemahnya diterima, yang ini juga demikian, suami juga demikian, istri juga demikian, saling melengkapi, komplement ya. Ini komplement. Jadi bahasanya tuh komplement. Komplement itu apa? Komplement itu seperti sepatu kanan dengan sepatu kiri. Sepatu kanan itu dibilang lawannya, kalau ditanya ini anak SD ya, apa lawan dari sepatu kanan? Dia jawab apa? Dia jawab apa? Sepatu kiri. Dia bilang lawan gitu. Tapi sekarang saya tanya sama orang dewasa, you mau nggak cuma dikasih satu sepatu kanan, karena lawannya itu sepatu kiri kan berlawanan. Jadi jangan dikasih perlawanan. Buang sepatu kirinya, dikasih cuma sepatu kanan. Mau terima nggak? Nggak mau kan? Harus dua-duanya kan? Sepatu kanan, sepatu kiri, supaya jalannya seimbang. Tapi kok katanya sepatu kanan lawan sepatu kiri. Nah, itu sebenarnya satu ilustrasi bahwa suami dan istri itu memang beda. Memang ada perbedaan, bahkan bisa berlawanan dalam cara pandang. Nah, itu pun sudah ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu pakai istilah bukan teman sepadan ya, di ayat berapa tuh Kejadian, bukan menjadi kawan sepadan atau teman sepadan, tapi menjadi kawan yang berhadapan. Itu pakai perkataan eser kenegdo. Eser kenegdo itu bagi teman yang berhadapan. Jadi kalau suami dan istri berhadapan, maka setiap orang yang berhadapan itu melihat sesuatu yang lain. Kalau saya berdampingan dengan seseorang, kita bisa melihat sesuatu objek persis sama. Tapi kalau dia berhadapan, saya melihat, misalnya saya melihat Ibu Ira, saya melihat Ibu Ira melihat saya, lain. Yang kita lihat tuh objeknya berbeda gitu. Ya, jadi kalau begitu eser kenegdo itu Tuhan taruh di dalam firman-Nya dalam bahasa Ibrani eser kenegdo, suami dan istri itu bisa melihat sesuatu yang berbeda, tetapi untuk tujuan komplement, untuk tujuan saling melengkapi, bukan saling menyalahkan. Ya. Pernah berargumen toh Pak John, Ibu Evi, Pak Antoni dan Ibu Ana nggak pernah berargumen nggak? Oh sering ya. Sama dong. Pak ya dengan Ibu ini ya Ibu Kalpana ya. Soalnya ada namanya suka-suka dua, itu yang mana? Ya oke, Ibu Sapna ya suka dipanggil itu. Jadi selalu begitu. Tetapi itu adalah sesuatu yang harus diterima sebagai komplement. Kalau komplement itu saling melengkapi. Bahwa sudut pandangnya berbeda, saling melengkapi, dan kita mesti membiasakan diri dengan keadaan itu. Jadi kadang-kadang kita harus setuju untuk tidak setuju, gitu kan? Dan itu yang gitu-gitu tuh di lingkungan orang Yahudi itu biasa banget. Tapi di dalam lingkungan bangsa-bangsa tuh bisa-bisa marah-marah ya, nggak setuju jadi musuh gitu ya. Padahal sebetulnya kita bisa tidak setuju, kita setuju untuk sesuatu yang tidak kita setujui, atau setuju dalam keadaan yang tidak setuju. Bisa begitu. Baik, itu sebagai satu gambaran ya, bahwa dalam pernikahan atau peneguhan perjanjian kali ini ya, itu sudah menjalani satu tahun-tahun yang bersama dalam kasih, kita sudah mengenalnya, tapi sekarang kita mau meneguhkannya bahwa ini tetap mau dilakukan sampai pada akhirnya. Amin. Pak John, Pak ini dan Pak David ya. Baik, kalau begitu saya undang ketiga pasangan Bapak Ibu atau suami istri ini maju ke depan. Ya, maju ke depan sini ya. Pak John, urutannya begini: Pak John, Pak Antoni dan Ibu Ana, kemudian Pak ini, ya oke, gitu. Ya, Pak David dan Ibu Kalpana. Ya, jadi ini saya udah buatkan ya, ini tinggal dibaca ya, Pak John dan Ibu Evi. Jadi satu-satu nanti Pak John dulu baca, terus Ibu Evi, lalu Pak Antoni, kemudian Ibu Ana, dan Pak David dan Ibu Kalpana. Ya, oke.
satu-satu ya, satu-satu karena namanya lain-lain. Jadi satu-satu ya, dan kita punya waktu ya untuk itu, no problem. Baik ya, mari kita, sekali lagi, mari kita tunduk kepala, kita berdoa ya, supaya ini diucapkan dengan hati. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada Pak John dan Ibu Evi, Pak Antoni dan Ibu Ana, Pak David Kamles dengan Ibu Kalpana. Kami bersyukur untuk kesempatan itu, dan hari ini jika mereka mau memperbaharui, merevitalisasi janji pernikahan mereka puluhan tahun yang lalu, kami mohon biar Ruach HaKodes menolong mereka untuk mengucapkan ini dari dasar hati mereka, sehingga hari ini ada satu pembaharuan antara kasih di antara mereka, dan biarlah ini menjadi kesaksian bagi kemuliaan Bapa di surga, kesaksian bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, dan pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Mesias Yesua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, sekarang saya persilakan Pak John dan Ibu Evi. Demi nama Bapa, Yesua HaMasiah, dan Ruach HaKodes, aku, John Iskandar Obadiah, meneguhkan engkau, Evi Marhaini, menjadi istriku satu-satunya. Aku akan bersungguh-sungguh mengasihimu seperti Mesias mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Aku berjanji. Amin. Ya, sekarang Ibu Evi mengucapkan nama. Demi nama Bapa, Yesua HaMasiah, dan Ruach HaKodes, aku, Evi Marhaini, meneguhkan engkau, John Iskandar Obadiah, sebagai suamiku satu-satunya. Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Mesias. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, meninggalkan semuanya, dan setia padamu sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Aku berjanji. Amin. Terima kasih. Mestinya ada bolpen ya, tolong untuk ditandatangani. Ini ada. Oke, di sini bisa, di sini tolong di sini. Ya. Ya, Ibu Evi, silakan. Ya, ini dokumennya Kana di Galilea, tanggalnya sekarang. Oke. Ya, Pak John dan Bu Evi, silakan dijaga kesepakatan ini. Ya. Bunganya diberikan, kita dicium tangannya. Ya. I love Yo. you. Ya. Ya, ya, saya foto. 1, 2, 3. Oke, ya, lanjut. Oke. Nah, sekarang Pak Antoni dan Ibu Ana. Saling berhadapan Pak Antoni dan Bu Ana. Ya, ya betul, bagus sekali. Nah, walaupun baca tapi berhadapan. Demi nama Bapa, Yesua HaMasiah, dan Ruach HaKodes, aku Antoni Mamenko meneguhkan engkau, Ana Melina Bang, menjadi istriku satu-satunya. Aku akan bersungguh-sungguh mengasihimu seperti Mesias mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita, sesuai ketetapan Tuhan. Aku berjanji. Amin. Amin. Baik, silakan Ibu Ana. Yang sebelah Demi kanan. nama Bapa, Yesua HaMasiah, dan Ruach HaKodes, aku Ana Melina Bang,
meneguhkan engkau Antoni mamiku sebagai suamiku satu-satunya. Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Mesias. Aku harus memelihara dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat. Meninggalkan semuanya dan setia padamu sampai mau memisahkan kita sesuai dengan ketetapan Tuhan berjanji. Ya, amin. Amin. Ya, sekarang Ibu taruh sini untuk kita tanya ya. Ibu. Ya, Pak Antoni dan Ibu Ana. Bunganya bisa pegang. Dan case ya. Ini dikasih berapa? Ditunjukin. Nah, begitu. Ya. Iya, terima kasih. Sekarang tiba Pak David dan Ibu Kalpana. Boleh siapkan. Demi nama Bapa Yeshua HaMashiach dan Ruh HaKodes, Aku David Kamlesh Mohandas Mecendani meneguhkan engkau Kalpana Hulu Keswani menjadi istriku satu-satunya. Aku akan bersungguh-sungguh mengasihimu seperti Mesias mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita sesuai dengan ketetapan Tuhan aku berjanji. Ya, sekarang Ibu Kalpana. Ya. Demi nama Bapa Yeshua HaMashiach dan Ruh HaKodes, aku Kalpana Hulu Keswani meneguhkan engkau David Kamlesh Mohandas Mecendani sebagai suamiku satu-satunya. Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Mesias. Aku akan memeliharamu dalam keadaan sakit, susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai malam memisahkan kita sesuai dengan ketetapan Tuhan aku berjanji. Amin. Ya. Yes. I love you and I will always love you forever. Amen. Ya, amin. Now, next the part. Yes, yes, open. Yes, open it and kiss. Ya. Ya, ya, itu nanti dulu. Intinya ditaruh dulu di sini. Oh iya. Ya, oke. Ya, tanda tangan dulu ya. Tanda tangan, terus nanti itunya tanda tangan. Betul ya, nice, ya, oke. Ya, oke. Ya, saya kasih selamat semua ya.
Terima kasih, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, Pak, terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Ya. Nanti dulu jangan situ saya kasih berkat ya. Nah. Ada ya, kita bangkit semua berdiri. Ada apa? Afinu Malkenu Pencipta semesta, berhasillah akan karyamu, buat kasihmu beri anakmu, menghapus dosaku. Aba yang di surga, kudus namamu. Aba yang di surga, Aba yang di surga, kudus namamu. Kami bersyukur Tuhan yang kudus, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan Yesua, anak Bapa yang tunggal kepada kami, sehingga kami pun melalui iman kami dikuduskan dan kami boleh kembali bersekutu dengan Bapa di surga karena Yesua Masiah, dan kami memuji kebaikan-Mu, kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, dan saat ini sebelum kami berpisah, kami mohon Tuhan memberkati pasangan-pasangan yang sudah meneguhkan perjanjian, dan bahkan kami semua yang hadir di sini. Tuhan memberkati dengan segala berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Ya farekeka Adonai fiis mereka, ya Adonai panaf eleka fekuneka, Yisa Adonai panaf eleka feyasem leha shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah bakul dan adonanmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar dan ketika engkau masuk. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau terus menaik dan tidak menurun. Pada saat engkau memegang segala perintah Adonai Elohim dan melakukannya dengan setia. Kiranya Yesua HaMasiah akan membawa engkau kepada orang-orang yang tepat, yang akan memberkati dan melengkapi hidupmu, baik pria maupun wanita. Kiranya Ruach HaKodes akan membawa engkau kepada keputusan-keputusan yang benar, yang akan memuliakan Bapa di surga, sehingga engkau boleh terus berjalan di atas jalan raya kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Kasih karunia Yesus HaMasiah dan kasih Bapa serta persekutuan Ruach Kodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha, Mesias datang kedua kalinya, dan semua orang percaya katakan amin. Haleluya. Pujian untuk Tuhan.